Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, hari Rabu tanggal 19 Juli 2023. Mari saudara, saya mengajak setiap kita, dimanapun kita berada saat ini, kita mau menyatukan hati kita di dalam doa untuk menerima dan juga meminta hikmat yang asalnya dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan terus mengundang kami untuk semakin dekat kepadamu. Sebab kami tahu ketika kami hidup jauh daripadamu, kami dipenuhi oleh rasa khawatir. Maka kami tidak bisa jauh dari Engkau. Karena kami sungguh menikmati bagaimana Tuhan yang terus mengasihi setiap kami. Curahkanlah Roh Kudus atas setiap kami, supaya kami dimampukan untuk bukan hanya memahami, tapi juga kami dimampukan dalam melakukan firman-Mu hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasti di dalam kehidupan yang kita jalani, kita pernah mengalami kesalahpahaman bersama dengan orang lain tentunya. Ya, terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu kesalahpahaman membuat permasalahan di hidup kita menjadi lebih pelik, menjadi lebih sukar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ketika kita tidak bisa memahami seseorang, maka kita akan menjadi susah untuk menyamakan pikiran, menyamakan persepsi, ya. Bahkan bisa dikatakan kita gagal untuk membangun relasi dan juga komunikasi, sehingga kita gagal untuk menjadi sepaham dengan mereka. Maka di dalam sebuah komunikasi atau dalam sebuah dialog, kita perlu untuk fokus. Dan bukan hanya fokus, tetapi kita juga mengenal supaya kita tidak terjebak di dalam pemahaman yang keliru. Maka seringkali ketika kita gagal untuk mencapai ini semua, maka kesalahpahaman yang terus menghantui kita membuat persoalan hidup kita menjadi lebih sulit. Nah, mari bersama-sama kita mau belajar bagaimana firman Tuhan mengajak kita tentang kesalahpahaman ini. Mari bersama kita akan membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-17. Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-17. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarkannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bagian yang kita baca ini kita diperlihatkan bahwa para murid sedang mengalami ketidakpahaman. Mereka tidak sepaham dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika mereka melihat bahwa Yesus memberikan perumpamaan ketika mengajar orang banyak, itu berbeda ketika Yesus berjumpa dan berhadapan dengan para murid. Dikatakan di dalam Alkitab ketika Yesus berjumpa dengan para murid, Yesus secara on point, secara tegas, ia menjelaskan bagaimana relasinya dengan Allah, bagaimana pengajaran-pengajaran yang lebih detail lagi. Sedangkan ketika Yesus berjumpa dengan banyak orang, ia menggunakan perumpamaan. Tentu hal ini membawa sebuah kebingungan bagi para murid. Mengapa kemudian Yesus melakukan cara pengajaran yang berbeda? Ternyata Yesus mau untuk setiap kita, para pengikutnya, merefleksikan mengenai apa yang Tuhan katakan pada diri kita. Dalam Injil Matius yang mengutip kepada kitab Yesaya, gitu ya, di sana diperlihatkan bagaimana Allah sedang menegur umat Israel. Dan tegurannya bukan hanya teguran yang ringan, tapi teguran yang berat, ya. Mereka diingatkan sebagai bangsa yang
tidak pernah mendengar, bangsa yang tidak pernah melihat, bangsa yang selalu gagal untuk memahami bagaimana kasih Allah. Maka pada bagian itu bangsa Israel ditegur oleh Allah supaya mereka dapat balik lagi untuk dapat dengan fokus melihat apa yang menjadi rencana Tuhan bagi mereka. Maka di dalam pembacaan kita hari ini lewat perumpamaan sebenarnya Allah ingin untuk selalu dekat dengan kita. Maka perumpamaan-perumpamaan yang sering kali Yesus berikan itu berangkat dari pengalaman di sekitarnya. Sebuah pengalaman yang tidak pernah jauh dari kita supaya kita bisa memahami. Dan ketika kita memahami perumpamaan itu, Tuhan menghendaki kita untuk melihat jauh lebih dalam, merefleksikannya lagi. Maka kita pada bagian ini juga diminta untuk dengan peka menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan. Peka untuk mendengar apa yang menjadi suaranya Tuhan. Sehingga kita dapat memahami tentang karya Allah yang ada pada dalam diri kita. Maka saat ini Tuhan menghendaki kita untuk benar-benar memproses diri kita. Mungkin terkadang ketika kita menyampaikan pesan yang baik kepada orang lain, belum tentu pesan yang kita sampaikan baik itu ditangkap dengan baik, direspon dengan positif oleh orang yang menerima pesan baik dari kita. Mungkin ketika dalam kondisi seperti ini kita juga perlu untuk mengkoreksi diri kita. Jangan-jangan ketika kita membawa pesan yang baik itu, cara kita menyampaikan, cara kemudian kita memberikan pesan itu tidak tepat. Sehingga pesan yang harusnya baik membawa berkat disalahpahami. Maka firman hari ini sekali lagi mengingatkan kita untuk tidak jemu-jemu. Benar-benar memasang telinga kita, membuka mata kita lebar-lebar, membuka mata hati kita untuk melihat dan dengan peka untuk selalu melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kita. Tuhan menginginkan kita untuk mengkoreksi diri kita lagi. Maka sambutlah undangan Tuhan ini untuk kita boleh belajar lebih dan lebih lagi. Demikianlah perenungan kita hari ini. Mari bersama-sama kita menutup perenungan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur ketika Tuhan boleh ingatkan kami bahwa setiap kami diminta untuk belajar dengan kepekaan mendengar apa yang menjadi suaranya Tuhan. Meskipun ini bukan hal yang mudah, tapi ajarlah kami untuk dengan setia mengikuti setiap proses yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat menikmati hari libur ini. Kiranya Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Sampai jumpa.